Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini Bu Isna? Alhamdulillah baik, semakin sehat Pak. Oke, baik. Dan hari ini kita tiba pada pendampingan terakhir, ya, pendampingan individu terakhir, yakni pendampingan individu 6. Dan pada pendampingan individu 6 ini temanya adalah tentang refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Nah, pertama-tama saya akan menyampaikan dulu hal-hal yang akan kita diskusikan pada pendampingan individu 6. Yang pertama, pada pendampingan individu 6 ini kita akan berdiskusi tentang persiapan panen hasil belajar. Yang kedua, pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak atau umpan balik 360 derajat. Ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan dan mendiskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Dan keempat ataupun terakhir, penilaian pemetaan aset, yakni mendiskusikan apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Kira-kira sampai di situ ada pertanyaan Ibu Isna? Belum Pak. Belum ada ya? Oke, sudah jelas? Jelas Pak. Oke, baik, kita lanjutkan pada pertanyaan berikut. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Jadi saya minta Ibu Isna menjawab dulu pertanyaan, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Terkait proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, yang pertama tentu kompetensi saya sebagai guru di kelas maupun di sekolah, di mana saya sudah mulai mampu mengajak teman-teman, rekan sejawat, kemudian bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama sampai pada tahap sekarang ini dalam rangka pemetaan aset dan juga memaparkan program-program yang mungkin sudah saya gagas. Kemudian pembelajaran-pembelajaran di dalam kelas seperti pembelajaran yang dulunya monoton berorientasi ke guru, namun sekarang pembelajarannya sudah mulai berorientasi ke peserta didik. Kemudian saya mulai memanfaatkan apa-apa sumber daya yang ada di sekolah untuk peningkatan mutu sekolah, Pak. Oke, baik sekali. Dan apa rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Itu sudah dilakukan atau bagaimana? Silakan. Terkait dengan tindak lanjut Pak, di situ kan saya melakukan refleksi terkait umpan balik yang ada pada kepala sekolah dari rekan sejawat dan juga siswa. Di situ saya melakukan tindak lanjut terkait kompetensi guru penggerak, di mana saya menemukan beberapa kompetensi yang mungkin perlu saya mulai lakukan dan kompetensi yang saya harus pertahankan dan apa yang perlu saya hilangkan, misalnya yang perlu saya tingkatkan atau yang perlu saya yang saya tetap konsisten harus lakukan, yaitu kolaborasi atau kerjasama bersama warga sekolah. Kemudian yang kedua, menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian hal-hal yang perlu saya perlu saya rubah atau perlu saya tinggalkan, yaitu saya mungkin sebagai guru belum terlibat langsung dalam pengembangan sekolah. Di situ ada poin terkait dengan keterlibatan masyarakat atau pemangku masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan sekolah. Di situ mungkin saya belum terlalu berperan, maka itu hal-hal yang harus saya tinggalkan, saya ubah dengan harus lebih aktif dan berperan dalam pengembangan sekolah, Pak. Oke, baik sekali. Dan hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir, apa saja bisa disampaikan dulu? Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini, hal-hal yang sudah dianggap sebagai satu pencapaian itu Pak,
saya mulai mampu mengontrol emosi karena di pembelajaran sebelumnya saya menemukan modul tentang kompetensi emosional dan sosial emosional. Di situ alhamdulillah dalam kurun waktu 1 bulan ini saya sudah mampu mengelola emosi saya berdasarkan juga umpan balik dari rekan sejawat. Saya mulai merefleksi diri dan mulai memperbaiki diri. Itu saya rasa capaian yang perlu yang sudah saya capai, yaitu mampu mengelola emosi. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya, dan juga saya sangat mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang sudah Ibu dapatkan selama 1 bulan terakhir khususnya ya. Dan saya berharap semoga kemajuan-kemajuan yang sudah Ibu dapatkan ini dapat diimplementasikan bukan cuma hanya untuk diri Ibu Isna, tapi juga dapat ditularkan kepada guru-guru lain agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dari peserta didik khususnya untuk di sekolah SDN 4 Bulawa ya. Oke, baik. Kita lanjut pada diskusi tentang refleksi hasil survei. Ya. Jadi pada diskusi refleksi hasil survei ini ya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa tujuan daripada refleksi hasil survei ini adalah sebagai sebagai salah satu untuk mendapatkan informasi dari CGP sejauh mana CGP itu dapat merefleksi kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan selama mengikuti grup penggerak ini. Nah, pertanyaan pertama, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Ibu? Jelaskan menurut masing-masing responden, kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Dan mungkin saya pilah dulu, saya minta Ibu menyampaikan dulu penilaian dari kepala sekolah. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Terkait refleksi berdasarkan umpan balik dari kepala sekolah, rekan guru dan juga siswa, di situ saya menemukan ada hal-hal yang perlu saya perbaiki Pak. Dari kepala sekolah itu saya temukan hal-hal yang perlu saya perbaiki, yaitu kontribusi saya pada sekolah. Artinya kontribusi saya memanajemen sekolah, bagaimana mengembangkan sekolah ini terkait visi misi sekolah. Di situ saya sepertinya masih kurang. Kemudian untuk rekan sejawat juga menampilkan hal serupa dengan kepala sekolah, di mana kontribusi saya dalam pengembangan sekolah itu masih kurang, terutama dalam menciptakan program-program dari sekolah. Dan alhamdulillah pada pertemuan kemarin itu ada tugas tentang menggagas program. Alhamdulillah saya sudah diseminasikan kepada teman-teman tentang program saya yang saya gagas, insya Allah akan diaplikasikan dalam waktu dekat ini. Kemudian juga pada peserta didik itu lebih ke kerjasama saya dengan orang tua, karena di situ selama pembelajaran saya belum hal yang perlu saya perbaiki itu saya belum ada kerjasama dengan orang tua terkait dengan pembelajaran di dalam kelas. Artinya saya melakukan pembelajaran belum berkolaborasi dengan orang tua. Di situ sudah ada tapi masih sangat jarang. Sudah dijawab tiga-tiganya ya. Oke, baik sekali. Arti kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid kepala sekolah itu karena belum ada kontribusi ya, belum terlalu besar kontribusinya terhadap pengembangan program sekolah. Rekan sejawat kolaborasi, ya. Program belum terlalu berkolaborasi. Iya, belum ada terlalu berperan aktif. Ya. Ada cuma sekedar tolong menolong. Oke. Dan murid tadi? Dan murid tadi kolaborasi, belum terlalu berkolaborasi dengan orang tua dalam pembelajaran. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah
kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki tersebut? Untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang sudah saya miliki, tentu yang pertama terus belajar. Terus belajar caranya dengan cara apa? Dengan cara berperan aktif. Karena kemarin saya mungkin belum seaktif sekarang, jadi saya harus lebih berperan aktif agar apa? Agar kompetensi yang saya miliki dapat terus digunakan, dapat terus berkembang dengan saya terlibat langsung dalam, terutama itu dalam pengembangan sekolah. Mungkin kemarin-kemarin saya hanya sekedar membantu, mungkin ini saya akan menjadi penggerak dalam komunitas dalam rangka menciptakan atau berinovasi dalam program-program. Alhamdulillah dalam waktu dekat ini saya sudah menggagas 3 program sekaligus terkait dengan literasi. Kemudian yang kedua itu tetap berkolaborasi dengan orang tua terkait dengan pembelajaran di dalam kelas. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak, tentu saja saya memerlukan semua unsur yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat dan juga peserta didik. Karena mengapa? Karena saya butuh kolaborasi, terutama dalam menjalankan program saya. Dengan adanya kolaborasi atau kerjasama, saya rasa ini akan turut membantu dalam mengembangkan kompetensi guru penggerak. Baik. Oke. Baik Ibu Isna. Jadi terima kasih untuk diskusi kita tentang refleksi hasil survei feedback atau feedback 360 derajat itu selesai, dan sekarang kita akan lanjut lagi berdiskusi tentang perubahan dalam pembelajaran. Nah, sebelum saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ke Ibu Isna, saya perlu jelaskan lagi bahwa perubahan dalam pembelajaran atau refleksi perubahan dalam pembelajaran pembelajaran ini yang sudah diterapkan selama 6 bulan, ya. Ini yang perlu direfleksi. Jadi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Dan apa dampak pada diri guru ini juga dijelaskan dan murid, ya, selama Ibu menerapkan pembelajaran selama 6 bulan ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, setelah Ibu menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Ya, 6 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak, tentu banyak sekali ilmu yang bisa saya petik selama mengikuti pendidikan tersebut. Banyak perubahan yang saya dapat setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak, terutama Pak terkait pengelolaan emosi. Saya akui sebelum dan sesudah melakukan pendidikan selama 6 bulan ini, saya mengalami banyak perubahan, terutama dari hal yang kecil, dari cara saya berbicara dengan anak-anak itu yang sebelumnya saya mungkin pakai suara keras dengan nada marah, tapi alhamdulillah dengan saya mampu mengelola emosi saya sudah mulai bisa berbicara lembut, kemudian mengajar juga dengan suara, tidak harus suara besar. Alhamdulillah di situ saya terbantukan. Saya sudah bisa menghemat energi saya, kemudian anak-anak juga ternyata merespon dengan baik. Ternyata ketika saya melakukan pembelajaran dengan marah-marah, anak-anak menjauh dari saya. Dan setelah saya mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya peroleh selama 6 bulan ini ketika berada di guru penggerak, alhamdulillah anak-anak semakin dekat dengan saya. Karena apa? Karena saya yang sudah bisa mengelola emosi saya. Saya juga bukan cuma bisa mengelola emosi saya, tapi saya alhamdulillah dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mulai tahu bagaimana
berhadapan dengan peserta didik satu persatu. Saya mulai mengenali peserta didik secara satu persatu. Saya mulai mengetahui bagaimana emosi peserta didik satu persatu. Dan ilmu ini mungkin belum saya temukan di tempat-tempat lain, dan alhamdulillah pada modul ini, pada kegiatan ini ada modul tentang kompetensi sosial emosional. Itu sangat membantu saya di dalam pembelajaran. Selain dengan peserta didik juga, perubahan ini dapat saya rasakan ketika dengan rekan sejawat. Kalau kemarin saya bersikeras memberitahukan atau menginformasikan kepada rekan sejawat, tapi alhamdulillah setelah mengikuti pendidikan selama 6 bulan ini, saya memperoleh tips atau trik bagaimana mengajak rekan sejawat saya untuk lebih aktif di sekolah. Artinya bagaimana mereka tergerak untuk belajar dulu, untuk belajar kemudian mengembangkan kompetensi, dan selanjutnya akan menggerakkan teman-teman di sekeliling. Di situ saya sudah ada trik-triknya alhamdulillah ketika mengikuti pendidikan selama 6 bulan ini. Oke, luar biasa jawabannya Ibu Isna ya. Dan sedikit jawabannya Ibu Isna itu sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Tapi stop, pertanyaan kedua saya ulangi untuk dapat menggali lagi. Karena tadi memang sudah sedikit disentil jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Berdasarkan yang Ibu alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid setelah Ibu menjalani program 6 bulan ini? Oke, silakan. Terima kasih. Terkait dengan perubahan pada diri murid, itu murid mulai menyenangi saya, Pak. Murid mulai senang ketika ada saya. Ini Pak, dalam waktu dekat ini, kayaknya selama mengikuti pendidikan ini, banyak sekali perubahan. Itu setiap masuk di pintu gerbang, Pak, anak-anak berbondong-bondong lari, kemudian menyapa saya, mengangkat bawaan saya, yang padahal itu kan belum dilakukan oleh peserta didik. Dan alhamdulillah kemarin saya sempat mensosialisasikan tentang budaya positif. Di situ alhamdulillah secara otomatis itu anak-anak sudah mulai menerapkan, kemudian anak-anak mulai senang ketika berada dengan saya. Bukan cuma dengan saya, Pak, dengan guru-guru lain juga anak-anak senang, kemudian siap belajar. Karena apa? Karena saya dapat cara bagaimana membuat peserta didik itu betah di sekolah. Dengan apa? Dengan menciptakan sekolah yang inklusi. Jadi saya harus mengenali keberagaman dari peserta didik satu persatu. Jadi perubahan yang terjadi pada diri anak itu anak-anak semakin semangat belajar, walaupun memang kondisi mereka tidak suka dengan pelajaran, tapi mereka berusaha berada di dalam kelas dan berusaha senang di dalam kelas. Oke, luar biasa. Nah, sekarang apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Selama 6 bulan, hal yang cukup memuaskan bagi saya itu yang pertama, pendampingan individu dulu, Pak. Karena di pendampingan individu itu, sebelum melakukan pendampingan individu itu kan saya sudah menerima beberapa materi terkait yang ada di LMS. Dan di situ saya tidak serta-merta paham, Pak. Dan alhamdulillah di setiap pendampingan individu ini selalu ada koneksi antara materi yang saya dapatkan, kemudian seperti kayaknya dikuatkan. Ada penguatan di pendampingan individu, dan alhamdulillah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya terjawab ketika ada di pendampingan individu. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan di Zoom juga cukup bagi saya selama 6 bulan terakhir ini. Baik. Dan pertanyaan terakhir, ya. Pertanyaan terakhir pada sesi untuk diskusi perubahan dalam pembelajaran.
yakni apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Ibu. Perjalanan selama 6 bulan yang cukup menantang itu Pak mungkin lebih ke menggerakkan orang-orang di sekitar saya, dan alhamdulillah memang menantang sih, tapi ada beberapa solusi mungkin yang sudah saya siapkan untuk beberapa tantangan tadi. Lebih ke situ Pak, kolaborasi, bekerja sama untuk menggerakkan misalnya sesama guru untuk untuk pengembangan sekolah, lebih ke situ Pak. Jadi yang dirasa cukup menantang itu adalah menggerakkan. Dan menggerakkan itu adalah merupakan moto dari guru penggerak. Dan insya Allah artinya ini kan masih dalam proses ya Ibu untuk meraih tiket menjadi guru penggerak. Insya Allah setelah selesai mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kata menggerakkan ini benar-benar akan melekat di Ibu dengan melalui proses pembelajaran yang mungkin Ibu bisa dapatkan setelah mengikuti guru penggerak ini. Oke, mungkin sebelum kita lanjut diskusi ke sesi berikutnya yaitu tentang penilaian pemetaan aset, saya mungkin meminta Ibu Isna dulu untuk menyiapkan dokumen-dokumen dari pelaksanaan pemetaan aset. Oke, mungkin saya kasih kesempatan dulu Ibu Isna untuk menyiapkannya. Siap. Oke, kita lanjut lagi diskusi kita. Kali ini kita akan mendiskusikan berdiskusi tentang pemetaan aset. Nah, sebelum saya akan bertanya ke Ibu Isna, saya menyampaikan dulu beberapa hal yang perlu untuk saya informasikan ke Ibu Isna. Yang pertama yaitu mengenai rubrik penilaian pemetaan aset. Pada rubrik penilaian pemetaan aset ini ada 3 yang dinilai. Yang pertama adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua kerjasama tim. Dan yang ketiga adalah keterkaitan hasil pemetaan aset untuk program sekolah. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini yang diharapkan ada 5 unsur ataupun aktor yang hadir pada saat melakukan kegiatan pemetaan aset. Kemudian kerjasama tim ini dinilai dengan melakukan pengecekan notulen dan dokumentasi, dan hal-hal yang dinilai yang menunjukkan ada kerjasama tim dalam kegiatan tersebut itu yang pertama adalah proses kerjasama yang memperlihatkan tujuan yang jelas. Kemudian kedua, terjadi minimal 2 pertemuan, baik tatap muka, tatap maya, dibuktikan melalui dokumentasi. Ketiga, ragam aktor terlibat untuk analisis bersama. 4, terdapat notulensi pertemuan terkait dengan program. Dan kelima, terdapat keselarasan pemahaman tentang proses pemetaan aset di antara anggota tim yang terlibat. Dan kriteria terakhir yaitu keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah. Nah, pada kriteria ini yang indikator yang dinilai itu yang pertama, hasil pemetaan mendukung tercapainya dampak yang ingin dilihat pada murid. Kedua, pemetaan aset komprehensif atau modal yang dipetakan dijelaskan dengan rinci. Ketiga, hasil pemetaan aset realistis. 4, hasil pemetaan aset relevan dengan kebutuhan sekolah. Oke, baik Bu Isna, ini beberapa kriteria yang dinilai pada pemetaan aset. Nah, kira-kira sampai di situ ada pertanyaan Ibu Isna? Belum ada. Belum ada ya?
Oke, kita lanjut berarti diskusi kita. Nah, sekarang kita berdiskusi tentang kegiatan yang sudah Ibu Isna lakukan, yaitu kegiatan pemetaan aset. Pertanyaan pertama adalah, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Silakan. Pada kegiatan pemetaan aset yang dilakukan oleh CGP ada beberapa aktor yang terlibat. Yang pertama di situ dihadiri oleh kepala sekolah, kemudian rekan guru, ada beberapa murid, kemudian ada orang tua, dan juga salah satu tokoh masyarakat yaitu ketua komite. Jadi ada semuanya ya, kelima-limanya ada ya. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah bersama para aktor? Apakah proses kolaborasi terjadi dengan baik selama pemetaan? Jadi ada dua pertanyaan dalam satu kalimat pertanyaan. Yang pertama adalah, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah bersama para aktor? Atau itu dulu yang jawab dulu ya, Bu ya? Oke. Terkait mengidentifikasi aset yang ada di sekolah, pertama-tama tentu dengan mengidentifikasi dulu apa yang ada di sekolah. Kami melihat apa-apa dulu yang ada di sekolah yang bisa kami manfaatkan. Kemudian terkait dengan kolaborasi, setelah kami teridentifikasi kira-kira sumber daya yang bisa dimanfaatkan di sekolah ini, selanjutnya kami lakukan sosialisasi, kolaborasi bersama warga sekolah. Oke, masih terkait pertanyaan tadi, apakah proses kolaborasi terjadi dengan baik selama pemetaan? Selama pemetaan itu Pak, alhamdulillah proses kolaborasi terjadi dengan baik, di mana selama pemetaan ada keaktifan antara kepala sekolah, rekan guru, dan juga orang tua. Oke, lanjut pada pertanyaan berikut, yakni apa saja kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Berbicara tentang kendala yang pertama itu mungkin kurangnya informasi yang terkait tentang sumber daya yang ada di sekolah, masih kurang informasi sehingga antara kepala sekolah, guru, semua warga sekolah mungkin belum terlalu memperhatikan beberapa aset yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana saya menyikapi tantangan tersebut? Tentu dengan pertama melakukan sosialisasi terkait dengan sumber daya yang ada di sekolah, ternyata bisa dimanfaatkan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dari sekolah itu sendiri. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikut. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Perasaan saya ketika berhasil mengidentifikasi aset atau sumber daya yang ada di sekolah, tentu saja saya sangat senang, bersemangat karena ketika melihat apa-apa yang ada di sekolah ternyata masih bisa dimanfaatkan guna peningkatan mutu dari sekolah, sehingga saya tidak terpaku, tidak diam di tempat menerima keterbatasan, kekurangan saya atau rekan guru. Karena apa? Karena kami bisa melihat ternyata di sekolah ini masih banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan, jelas pertanyaannya kalau saya baca sampai selesai, karena dalam satu pertanyaan itu ada dua.
yang ditanya. Kayaknya saya baca dulu yang pertama, ternyata mungkin akan dipahami jika saya baca seutuhnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Apakah aset yang dipetakan sudah sejalan dengan program yang dirancang? Sudah. Ya. Terkait dengan sumber daya yang perlu saya pertimbangkan itu apa ya, kolaborasi antar warga sekolah, bagaimana kita bisa memanfaatkan apa-apa yang ada di sekolah, sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Misalnya mungkin dengan aset ini apakah bermanfaat atau tidak. Kemudian apakah aset ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama atau tidak, itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang berikut, Pak. Apakah aset yang dipetakan sudah sejalan dengan program? Aset yang dipetakan ini alhamdulillah sudah sejalan dengan program yang saya gagas. Kebetulan pada pertemuan kemarin juga ketika melakukan pemetaan aset, saya juga membawakan program-program yang saya gagas. Alhamdulillah sudah sejalan dan ada beberapa sumber daya yang bisa saya manfaatkan ketika saya menjalankan program ini. Pertanyaan terakhir. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Oke? Untuk pemanfaatan sumber daya yang mungkin selama pemetaan ada yang belum bisa belum saya sebutkan ketika pemetaan berlangsung, yaitu ketika di modal manusia. Saya mungkin belum memanfaatkan alumni-alumni dari sekolah, itu belum saya manfaatkan ketika saya melakukan pemetaan kemarin, Pak. Baik, Bu ya. Oke, jadi untuk bukan wawancara, dialog kita tentang atau diskusi kita tentang pemetaan aset untuk Ibu sudah selesai, dan selanjutnya ini saya akan mewawancarai salah satu aktor yang terlibat dalam kegiatan pemetaan aset. Jadi untuk itu saya persilahkan ke Ibu untuk menghadirkan satu orang aktor untuk dapat saya wawancarai terkait kegiatan pemetaan aset. Oke, silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, terima kasih atas kesediaan waktunya pada pendampingan individu 6 ini. Dan perlu saya sampaikan atau informasikan bahwa pada pendampingan individu 6 ini ada sesi di mana kami akan mewawancarai aktor yang terlibat pada saat kegiatan diskusi pemetaan aset. Dan hari ini Ibu dipilih untuk menjadi aktor yang akan saya ajak berdiskusi tentang kegiatan pemetaan aset yang sudah dilakukan oleh CGP. Oke, baik Bu. Sebelum saya akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan, saya mungkin ingin Ibu memperkenalkan diri dulu, ya. Boleh ya Bu ya? Oke, silakan Ibu perkenalan diri dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nianda Hulungo. Saya guru PAI kelas rendah. Ada lagi yang bisa diperkenalkan supaya media bisa. Saya adalah lulusan P3K tahun ini. Kebetulan pindahan dari SD 6 Tapa. Dari Tapa kemudian dapat SK P3K di sini. Honornya di SD 6 Tapa. Oke, baik. Tapa ya Bu ya? Iya. Pernah ketemu dengan saya enggak? Tidak ya? Belum ya? Iya. Tiba pernah ke SD 6 Tapa? Saya pernah sedikit ikut kegiatan, bukan juga kegiatan, bukan ikut, cuma diundang di satu sekolah, yaitu tentang
sosialisasi IKM Oh iya iya. gitu. Kebetulan kan tidak salah di SD 2 Tapa. Oh iya yang Ya, Ibu Iya. hadir? Iya. Hadir ya. Ya. Saya kebetulan pengawas Bulangau Selatan. Oh. Oh, Saya cuma saya iya. Tapa Pak. Ya, Saya Tapa kan Ibu Reni. iya. Ya. Kebetulan kan saya di SD 6 Tapa itu cuma mengajar di kelas jauh. SD 6 Tapa itu kan ada kelas jauhnya di atas. Jadi saya mengajar di sana sebagai guru agama dan juga kelas 1. Berarti di Tapa ada kelas jauh? Iya, ada kelas jauh SD 6 Tapa. Oh, Di dekat wisata Meranti situ. tapi kelas jauhnya Tapa kan tidak sejauh-jauhnya Bulangau kan? Iya, Iya, tapi jalannya yang agak jalannya juga iya. susah ya. Ya, Oke, tapi sudah betah Bu ya? betah. Betah. Iya, betah-betahin Pak. Betah-betahin karena mau tidak mau Iya. penempatan P3K, apalagi namanya P3K itu Iya, kebetulan saya juga ada anak bayi Pak di di tinggal Tapa. Tidak tinggal di sana saya di sana. tinggal. Suami berarti di sana. Iya di sana. Berarti untuk sementara ini. Iya, sementara tinggal di sini. Saya sendiri. Oke, luar biasa. Ibu. Oke, terima kasih atas perkenalannya Bu ya. Oke, kita lanjut lagi pada fokus diskusi kita pada hari ini. Jadi diskusi kita pada hari ini lebih fokus pada membahas tentang kegiatan pemetaan aset yang sudah dilakukan oleh CGP. Iya. Nah, jadi saya mungkin beri waktu Ibu untuk mengingat-ingat kembali, entah itu 1 menit kira-kira, kegiatan yang sudah dilakukan pada saat pemetaan aset. Oke, siap Bu ya? Oke. Pertanyaannya adalah, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Aktor yang terlibat dalam pemetaan aset itu kan mereka bertiga yang CGP itu Pak. Kemudian kami semua staf Dewan Guru. Kecuali Pak Guru tadi itu lagi minta izin. Jadi hanya kami yang guru kelas 1, guru kelas 2 sampai kelas 6. Kemudian ada orang tua, wakil dari orang tua, kepala sekolah. Iya. Hanya itu ya. Tidak ada yang terlewati? Tidak ada yang terlewati ya? Tidak ada. Oke, karena jawaban Ibu menentukan penilaian untuk CGP. Oke. Lanjut yang kedua. Bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah bersama para aktor? Dan apakah kolaborasi terjadi? Ulangi ya. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Paham dengan pertanyaannya, Bu? Ya, bisa diulang Pak. Bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Jelas pertanyaannya atau? Iya. Oke, silakan. Belum maaf ini Pak, kebetulan saya masih baru di sini. Kemudian sesuai yang saya dengar dari pemateri di CGP itu kan ada 7 aset. Iya. Iya, 7 aset. Ada aset apa itu namanya? Modal manusia, modal sosial, modal politik, kemudian modal budaya dan agama, kemudian lingkungan, baru fisik dan finansial. Kebetulan saya notulennya Pak di sini, ya. Ya, kemudian dari modal manusia ya Pak, ada kepala sekolah, kemudian siswa, orang tua siswa, hanya itu. Dan bagaimana? Nah, ini saya fokus pada pertanyaannya. Bagaimana proses Ibu dalam menemukan? Nah, Ibu kan peserta juga kan dalam kegiatan pemetaan aset. Dan tentunya Ibu juga mungkin berkontribusi untuk mengidentifikasi kan, mengidentifikasi atau menemukan aset atau sumber daya yang ada di sekolah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana proses Ibu itu dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu? Bagaimana terjadinya lah, maksudnya terjadinya sehingga Ibu itu artinya
mulai berusaha untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu dalam kegiatan tersebut. Sumber daya yang ada di sekolah misalnya ini Pak, misalnya siswa begitu Pak. Misalnya kalau di siswa ini Pak sebenarnya siswa ini Pak masih sangat sangat memerlukan Pak literasi. Kemudian sumber daya manusia ini siswa ini Pak, saya cuma sesuai di identifikasi yang saya dapat Pak, mereka itu masih kurang belajar di perpus Pak, jarang mereka belajar di perpus. Kalau bisa sih mereka setiap minggu kayak saya di sekolah lama, setiap hari Jumat itu ada literasi di pembaca 5 menit begitu Pak. Kalau menurut saya karena kebetulan juga ada siswa yang saya dengarkan, saya baru di sini Pak. Saya mengajar kelas rendah, kemudian saya dengar ada siswa yang masih belum bisa membaca Pak. Kalau bisa perpustakaan itu digunakan Pak. Jadi di kelas itu ada pojok baca, kemudian pojok baca juga kan bukan sebagai hiasan, tapi kita harus belajar setiap pagi itu ada 5 menit literasi begitu Pak. Menurut saya itu Pak. Oke, baik. Kita lanjut pada pertanyaan berikut. Apa saja kendala dan tantangan Ibu saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Paham dengan pertanyaannya? Jadi kendala Ibu saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah. Jika sudah diketahui apa kendalanya, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Ibu mengatasinya. Seperti yang saya bilang tadi Pak, literasi itu Pak. Saya budayakan membaca 5 menit di sekolah. Misalnya sebelum masuk kita belajar, kita membaca dulu. Begitu Pak bisa. Maksud saya begini. Iya. Sumber daya sekolah itu kan tadi Ibu kan menyampaikan ada 7. Iya. Ya kan? Ketika mengidentifikasi ketujuh aset yang ada di sekolah itu kan tentu kita kan punya kendala, kesulitan. Nah pertanyaannya adalah kira-kira apa sih kendala yang Ibu hadapi pada saat menentukan atau mengidentifikasi sumber daya sekolah yang ketujuh tadi itu? Oh yang 7 aset modal itu Pak. Oh misalnya kendalanya itu Pak. Kendala pada saat menggali aset-aset dari 7 tadi itu. Oh kendalanya seperti saya tidak mengerti. Belum mengerti Pak. Saya masih baru di sini tuh. Gini, saya lebih sederhanakan lagi pertanyaannya. Ketika kita dalam memetakan aset itu kan tentu di dalam kegiatan pemetaan aset itu kita itu kan harus menghasilkan atau diskusi dalam kegiatan pemetaan aset itu dia harus menghasilkan 7 aset yang dapat digunakan oleh sekolah kan, 7 macam aset yang dapat digunakan oleh sekolah. Nah, dan dalam menentukan apa-apa saja aset yang ada di sekolah, tentu kita kan harus berdiskusi sama-sama, ya kan? Karena kita tidak bisa serta-merta langsung menyebutkan bahwa ini adalah aset dari sekolah ini, SDN 4 Bulawa, bahwa aset ini bisa untuk dimasukkan sebagai aset SDN 4 Bulawa. Itu kan perlu untuk pertimbangan. Nah, tentu perlu pertimbangan karena tidak semua yang ada di sekitar sekolah kita itu kan bisa kita angkat sebagai aset sekolah, gitu kan? Nah, di saat kita itu menentukan apakah ini masuk sebagai aset itu kan pasti ada tantangan dan kendala kan? Nah, kira-kira apa kendala dan tantangannya itu? Itu pertanyaannya. Apa sih yang menjadi kendala dan tantangan pada saat kita menentukan bahwa ini adalah aset, bahwa ini masuk menjadi aset dari sekolah yang 7 tadi? Misalnya kan aset modal SDN 4 Bulawa itu mengangkat apa kira-kira di aset modal, menuangkan apa? Yang digunakan dari dana bos.
Ya, kalau aset modal itu berarti SDN 4 itu mengangkat aset apa? Atau aset lingkungan? Kalau aset lingkungan itu Pak, ini sungai. Sungai. Sungai Oke. ya sama sekolah. Oke. Dan apalagi kan Ibu kan sebagai peserta baru kan? Bukan peserta, sebagai guru baru yang ada di sekolah ini. Tentu kalau ditanya apa saja aset yang ada di sekolah kan pasti Ibu akan kesulitan toh. Apa ya? Apa ya? Nah, itu dia yang maksud pertanyaannya. Apa sih kendala peserta? Khususnya Ibu sebagai peserta yang guru baru yang ada di sekolah. Kendala Ibu ataupun tantangan, kendala ataupun tantangan sama. Kendala Ibu dalam menentukan atau mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Kebetulan saya masih baru di sini Pak, jadi saya belum terlalu mengenal ini yang di sekolah ini Pak, begitu. Contohnya seperti sungai di belakang saya tidak tahu, nanti ini baru saya tahu kalau ada sungai di situ, ada jembatan, begitu Pak. Iya. Jadi kesulitannya adalah pada belum mengenal ya, aset-aset yang ada di lingkungan sekolah karena masih guru baru yang ada di sekolah ini. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengatasinya? Ibu Cara saya mengatasi kendala saya untuk mengenal lingkungan sekolah ini Pak, saya bertanya kepada teman-teman guru yang lain, kemudian saya melihat-lihat kelas Pak. Kebetulan saya cuma guru kelas 1, 2, 3, jadi saya mengenal cuma anak-anak kelas 1, 2, 3 Pak. Saya sudah melihat kelasnya bagaimana, ruang kelasnya bagaimana, anak-anaknya bagaimana, begitu Pak. Situasi sekolah juga alhamdulillah sangat asri Pak. Iya. Jadi yang Ibu lakukan adalah pengenalan. Tahap pengenalan. Oke, pengenalan lingkungan sekolah. Oke, baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya lagi adalah bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Alhamdulillah saya sangat senang dalam mengidentifikasi sekolah ini karena kebetulan guru-guru di sini juga sangat menerima saya dengan baik, kepala sekolahnya, dan anak-anak juga senang dengan saya Pak. Iya. Senang luar biasa ya. Oke, lanjut ya Bu ya. Kita lanjut pada pertanyaan. Ada 100 pertanyaan ini Bu. Oh. Oh, tidak. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari proses pemetaan aset ini? Bisa dipahami? Pembelajaran yang saya dapat dari pemetaan aset ini Pak, saya sudah bisa mengetahui yang ada di lingkungan sekolah. Kebetulan yang ada di lingkungan sekolah ini alhamdulillah sudah lengkap. Tapi sudut literasi atau pojok baca itu yang belum ada Pak. Iya, begitu. Oke. Hanya sampai di situ ya. Kita lanjut. Pertanyaan kelima. Dalam menentukan sumber daya sekolah atau aset sekolah, apa pertimbangan yang Ibu lakukan? Ulang. Dalam menentukan sumber daya sekolah, apa pertimbangan yang Ibu lakukan? Atau apa pertimbangan yang Ibu gunakan? Seperti yang sudah dijelaskan oleh CGP itu Pak, ada 7 aset modal toh. Jadi sesuai dengan yang ada yang di aset modal itu Pak, yang sudah sesuai yang sudah dituliskan oleh mereka itu Pak. Ya, itu iya. Maksudnya ketika Ibu menentukan bahwa ini adalah aset misalnya, bahwa ini sungai adalah bisa untuk jadi aset. Nah, kira-kira apa sih pertimbangan yang sampai sungai itu bisa masuk dalam aset sekolah? Itu contoh ya. Atau misalnya apa lagi selain sungai? Taman apa? Taman sekolah dimasukkan juga sebagai aset. Nah, pertanyaannya adalah apa kira-kira yang menjadi pertimbangan sehingga taman tersebut itu bisa
masuk ke dalam aset. Itu maksudnya. Kebetulan taman di sekolah ini sudah bagus, Pak. Jadi kami memilih itu sebagai aset. Dan selain itu sebagai keindahan alam atau hiasan lah begitu, Pak. Anak-anak juga kan bisa bermain di situ, bisa belajar di luar kelas juga, Pak. Bisa belajar di taman begitu, Pak. Oke, terima kasih. Pas berarti ya. Oke. Belum? Oke. Oke, baik Bu ya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan diskusi pemetaan aset. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, terus semangat Ibu walaupun sebagai guru baru, tapi semangat jangan pernah baru ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri untuk diskusi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Isnah. Diskusi kita pada pendampingan individu 6 kita lanjutkan lagi. Dan kali ini diskusi kita akan fokus mendiskusikan tentang persiapan panen hasil belajar. Nah, persiapan panen hasil belajar tentu Ibu Isna sudah tahu ya. Ini adalah merupakan salah satu langkah ya persiapan kita dalam kegiatan Lokakarya 7 ya. Lokakarya 7 dan tentu Ibu Isna mungkin sudah mulai membayangkan dan juga mungkin sudah mulai punya ide tentang apa yang akan tampilkan pada Lokakarya 7. Dan sekarang pertanyaannya adalah apa ide Ibu untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7? Silakan, Bu. Terima kasih Pak. Terkait ide untuk persiapan panen hasil karya itu, saya rencananya ingin menampilkan program yang saya gagas kemarin karena saya melihat ini program bagus dan turut membantu kegiatan yang ada di sekolah. Makanya insya Allah pada kegiatan panen hasil nanti insya Allah saya akan buka itu dengan program yang saya buat. Saya rencanakan itu. Itu idenya Ibu ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua adalah apa yang akan Ibu pamerkan? Kalau tadi kan ide. Sekarang pertanyaan adalah apa yang akan Ibu pamerkan pada saat panen hasil belajar? Silakan. Yang akan saya pamerkan tentu berkaitan dengan ide tadi Pak. Mungkin saya akan pamerkan masih berupa baliho, bisa saja baliho dengan ada sentuhan sedikit kreativitas dari saya Pak. Kata sentuhan kreativitas itu ya, artinya umum. Iya, dan mencakup ya, mencakup secara keseluruhan. Oke, baik. Saya rasa mungkin untuk pembahasan persiapan panen hasil belajar kita hari ini sudah cukup, hanya 2 pertanyaan dan mungkin selebihnya jika ada hal-hal yang mungkin perlu untuk diperjelas itu nanti bisa kita komunikasikan lagi setelah pendampingan ini. Seperti itu, karena menghadapi Loka 7 ini memang banyak masalah yang dihadapi oleh CKP, tapi ya alhamdulillah sekarang ini kan sudah ada beberapa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Contoh kemarin sudah ada pertemuan antara PP dengan juga CGP dalam
menyelaraskan apa saja yang akan di apa namanya disiapkan pada Loka Karya 7. Seperti itu. Kemudian ini khusus untuk CGP yang terpilih sebagai penyaji. Kalau di kelas saya tidak ada CGP yang terpilih sebagai penyaji ya. Tidak ada ya, karena kuotanya sedikit, kemudian pesertanya banyak. Sehingga tidak semua mendapat kesempatan. Dan apalagi sekarang mungkin hanya dibatasi berapa orang. Kalau kemarin kita walaupun hanya pesertanya sedikit, tapi kesempatan itu banyak, kuotanya banyak. Sehingga hampir di setiap kelompok kami itu ada satu orang yang dicabut sebagai penyaji. Di kelas kami kebetulan ada Pak Amran, ya ditunjuk sebagai penyaji dalam kelas berbagi pada saat Loka Karya 7. Tapi tidak menutup kemungkinan ya hal tersebut menutup kemungkinan ya ada perubahan, ya bisa jadi ada CGP yang dipilih pada saat entah sebelum Loka Karya 7 itu. Jadi ibu tetap harus menyiapkan apa saja yang akan disajikan, karena yang disajikan itu tentunya adalah materi adalah program sekolah yang sudah dilaksanakan di sekolah, itu dipresentasikan di Loka Karya di depan para audiens ya, ataupun para undangan seperti itu. Oke, untuk diskusi kita persiapan panen hasil belajar kita selesai dan lanjut pada diskusi yang sudah masuk pada akhir pendampingan. Nah, pada diskusi ini tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Pertama, mungkin saya hanya menyampaikan terima kasih ya ke Ibu Isna yang sampai hari ini masih tetap semangat dan luar biasa, dan juga saya juga mengapresiasi perubahan yang terjadi pada Ibu Isna, kemajuan yang sudah Ibu Isna dapatkan peroleh saat ini ya, alhamdulillah sudah bisa berbagi ya. Kalau kemarin kita mungkin kebanyakan menerima, kalau sekarang kita harus memberi kepada mereka yang membutuhkan ya, membutuhkan untuk kita bagikan apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami pada program guru penggerak ini. Jadi ini perlu saya sampaikan ke Ibu Isna. Jadi selalu tetap belajar ya, tidak boleh hanya berhenti di guru penggerak, diasah terus, karena saya yakin Ibu Isna dan juga teman-teman yang lainnya juga pasti akan lebih dari yang saat ini mungkin Ibu Isna anggap di atas ya, seperti itu. Kita bisa lebih dari orang yang kita anggap di atas apabila kita tetap berusaha dan juga konsisten pada diri kita, seperti itu. Berikut, mendorong dan terus memetakan sumber daya dalam melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran di sini. Saya hanya mengingatkan kembali ke Ibu Isna bahwa hasil pemetaan yang sudah Ibu Isna lakukan itu kan tidak seiring waktu itu akan berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah, dan juga tergantung pada program sekolah kita pada saat itu. Nah, jadi Bu Isna boleh merubah ya, merevisi kembali aset-aset yang sudah Ibu Isna angkat dan tuangkan dalam aset sekolah, dan juga boleh merubah, boleh juga menambah. Kemudian ini juga perlu saya ingatkan, yaitu CGP mengumpulkan rencana kerja pengembangan program sekolah paling lambat 2 hari setelah Loka Karya 7.
Dan ini biasanya rencana kerja pengembangan program sekolah ini kita dapatkan di Loka 7 di hari pertama. Kita akan membuat rencana kerja pengembangan program sekolah. Kemudian setelah itu dimasukkan setelah 2 hari setelah Lokakarya 7. Seperti itu. Jadi ini nanti akan dimasukkan 2 hari setelah Loka 7. Tapi di Loka 7 itu kita masih ada materi tentang membuat rencana kerja pengembangan program sekolah. Ya, saya rasa cukup Ibu Isna. Dan mungkin ini hanya berupa informasi saja ke Ibu Isna. Umpan balik dan kepala sekolah, oke. Hanya ini saja, hanya inputan itu diselesaikan untuk survei umpan balik, kemudian dokumen-dokumen itu silakan dirubah ke PDF, kemudian dikirim ke saya. Dan tetap ada komunikasi terus ya dengan kami PP supaya tidak ada tugas yang menunggak seperti itu. Oke, baik Ibu Isna, saya rasa cukup. Ada mungkin yang perlu disampaikan setelah? Ya, belum ada. Oke, jadi terima kasih untuk Ibu Isna yang sudah bersedia, yang juga dengan semangat mengikuti pendampingan individu 6 ini, pendampingan yang terakhir. Dan saya pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama ini. Mohon dimaafkan karena saya di sini hanya memposisikan diri sebagai pengajar praktik, dan insya Allah apa yang saya lakukan itu tidak lain dan tidak bukan, itu hanya untuk kebaikan kita bersama. Seperti itu. Demikian saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya juga terima kasih banyak. Iya, sama-sama.